terus luar biasanya ide-ide guru besar ini tentang pendidikan nasional khususnya di Indonesia. Akhirnya saya tanya, apakah pernah hasil penelitian ini dijadikan kebijakan pemerintah? Atau pamik itu banyak baraya lebarnya lebatnya Kang Semua jantan raras ribuan bahkan ribuan profesor, ribuan cendikiawan anu luar biasa, tapi hasilnya teh henteu dianggo di urang ya, teh. tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Tes. Aturan baraya sadayana tepang deui tos laminya da catiasan nepangan baraya atosna sareng simkuring Abah Irwan dina acara Oseng obrolan singkat enging atuh enging Alhamdulillah wa syukuralani amilah dina kasempatan ayeuna Abah tos aya di salah sawios pondok pesantren anu tos kawentar kamana-mana malihan wah alumna ge tos sumebar di mana-mana yaitu di pondok pesantren Darussalam Kabupaten Ciamis. Ngaresan dina kasempatan ayeuna sageningeun Abah salah sawios duriah ti pendiri pondok pesantren kami orang Jawa mah nyebutna teh Gus baturnya kami orang Garut mah Aceng. Abah mah nyebat Kang Nabil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, kumaha Kang? Damang. Alhamdulillah damang. Haput itu ditampil kona. Aduh, apa dan Kang ya di wagel waktu ku Abah ya. Siapa? Nah, pas sosontan ayeuna nyahan teu kaganggu ya teh. Bismillah, entah. Alhamdulillah. Baraya sadayana urang guar pagitan kumaha aktivitas Kang Nabi anu luar biasa nonoman tapi tos ngagaduan tanggung jawab anu luar biasa khususnya kanggo pendidikan di pondok pesantren atanapi di sabeudeureuan Kabupaten Ciamis. Kang kumaha teh ningali pola pendidikan zaman kiwari Kang numutkeun Kang. Ya, sumuhun. Campur-campur banyak. Bebas lah, Jadi- pondok kan ngerokok kan bebas. Jadi kalau menurut saya pendidikan di skala Indonesia sudah baik, Pak. Sudah baik. Hanya saja beberapa undang-undang yang saya pelajari selama strata 3 S3 memang banyak undang-undang yang atau peraturan yang belum bisa dijalankan. Belum bisa dijalankan. Dan satu kasus lebih pernah menanyakan kepada salah satu profesor Abi tentang penelitian guru besar ahli pendidikan di seluruh kampus di Indonesia, karena Profesor Abi memang sudah melanglang buana, sudah karya bukunya juga banyak. Tapi ketika Abi taros luar biasanya ide-ide guru besar ini tentang pendidikan nasional khususnya di Indonesia, akhirnya saya tanya, apakah pernah hasil penelitian ini dijadikan kebijakan pemerintah? Nah, kumawal karena anak itu tak. Yang mengejutkan adalah jawaban beliau, kalau sudah masuk pemerintah itu urusannya politis. Gitu. Sebenarnya banyak hasil dari penelitian guru besar ini yang memang luar biasa ide-idenya dalam memberikan masukan saran tentang bagaimana sih seharusnya pendidikan di Indonesia. Tetapi pada faktanya kalau dijadikan kebijakan pemerintah itu urusannya sudah tidak lagi urusan akademik, Aduh, terus politis. atau pamik itu banyak baraya lebarnya lebatnya Kang Semua jantan raras ribuan bahkan ribuan profesor, ribuan cendikiawan anu luar biasa, tapi hasilnya teh henteu dianggo di urang ya, teh. tidak bisa digunakan secara maksimal karena memang berbenturan dengan kepentingan politik. Sareng regulasi anu Leres. gitu-gituan aya dengan salah satu contoh anu tiasa anu memang saya nemutkeun Kang Nabil, tapi tak can di respon ku pemerintah ku regulasi anu
kalau biasa dilaksanakan. Mohon hasil abi diskusi sering ngangkat tentang sejarah. Dan itu sesuatu yang aneh untuk teman-teman abi. Ketika abi ngangkat misalnya Sunda, ketika abi ngangkat misalnya kerajaan di Sunda, kerajaan di Jawa. Contohnya pada waktu itu abi angkat misalnya Majapahit. Itu mereka kaget. Dan itu seakan-akan hal yang gak populer di dalam dunia pendidikan. Kita kurang teh mempelajari sejarah kita sendiri itu kayak nggak sesuatu yang aneh lah bahkan. Kenaon gitu Makanya yang memang sudah ada di undang-undang itu salah satunya itu tadi, misalnya kita wajib untuk mengetahui sejarah sendiri, kita wajib untuk bahasa Sunda nama nggak boleh dan pada faktanya memang ada, tapi kan beberapa kabupaten saja gitu, hanya beberapa kabupaten, dan itu pun memang lewat otoritas bupati, tidak secara nasional. Misalnya contoh Purwakarta itu yang sudah menerapkan, tapi pada faktanya secara global itu belum terjadi. Misalnya memasukkan mata pelajaran atau mata kuliah Ciamis, berarti kegaluhan itu belum menyeluruh bisa. Misalnya lamun di Jogja mata pelajaran mata kuliah ke Mataraman, ke Majapahitan, itu Sorabi harusnya seperti itu, tapi ada Ciamis panginten sejarah Galuh, leres. lamun di Tasik sejarah Sukapura, lamun di Bandung barenan terus ayahnya sejarah eta mah tempat Parahuma, eta mah sejarah eta amina teh dongeng. Nah, ieu bareun Kang ayat memang eta anu berarti sejarah lokal tentunya. Iya, kearifan lokal anu akan diangkat. Waktu itu kasihan pemerintah bisi ketika dibuat sejarahna naon namina teh aya gejolak gitu tah. Ego kedaerahan teh kuat gitu. Ya. Namun Sorabi lamun namina Umaroh pemimpin seharusnya sudah paham dong karakter masyarakat sendiri. Misalnya kita pun ngangkat Galuh, itu kan bukan berarti kita menegasikan Indonesia. Kita misalnya ngangkat Majapahit, itu juga bukan menegasikan Yogyakarta. Jadi pentingnya kita mengetahui diri kita, tidak lain tidak bukan amih terang. Pas cocok sistem pendidikan di Indonesia teh kedah kuat. Nah itu nggak bisa kalau misalnya kita nggak mengerti sejarah kita dulu. Dan selama di analisis selama ini kan kecenderungan kita secara pendidikan barat dan timur. Barat teh representasi Belanda, Eropa, sebagainya. Timur representasi Mekah, Madinah, Mesir dan lain-lain. Nah, pertanyaan juga sederhana. Lalu yang khas Indonesia atau kapengkerna Nusantara, kapengkerna di Galuh misalnya menjadi naon? Apa? Memang kalau secara nasa-nasa nggak ada yang berbilang secara spesifik pendidikan tuh A, detail nggak ada gitu dalam masa naskah itu. Tuh pangdaan luar biasa. Nah terus upami dibuat gitu sejarah anu ayeuna tak can kaguan tadi lalu panginten skup regional makanya kan napi lokal. Manfaatnya sebagai kumaha? Manfaat jika ini diangkat ya. Yang paling utama kita membendung pengaruh budaya-budaya lain, khususnya budaya itu kan positif negatif ya, kita bendung yang negatif ya. Tapi kalau positif ya tetap kita terima dong gitu, nggak ada masalah lah. Budaya-budaya barat, budaya-budaya timur selama itu baik, it's okay kan, nggak ada masalah. Tapi kan tetap ada beberapa budaya yang di sana nggak apa-apa tapi di sini menjadi masalah. Jadi ketika kita angkat ini otomatis orang teh biasa menajamkan rasa kita untuk mengetahui betapa ini tidak cocok dengan apa yang sudah ada di kita. Misalnya contohnya kalau di barat kita terbiasa, pendidikan barat itu terbiasa kritis, terbuka, belak-belakan, bahkan kadang kesannya nyerang. Sedangkan di kita itu kan kedah lalauna, kedah malah pakinah, DP kena pasor kan eta ari orang Sunda mah gitu kan. Kita punya khas ketawaduan, rendah hati, kita punya khas
adab dan akhlak yang jauh, bahkan sebelum Islam masuk kita sudah punya itu. Dan sedangkan Barat itu kan sebagaimana contoh demokrasi ayeuna lah, sangat ya ke barat-baratan untuk budaya ilmu. Jantan pas waktu sebenarnya orang teh ngiblatnya teh ka mana-mana gitunya. Pas waktu orang teh ngiblat teh karena potensi-potensi anu ti payun tos luar biasa anu memang dipopohkeun ayeuna. Di konsep anu tiasa diterapkeun kinten-kinten saumpama memang taruhlah pemakan aturan ti pemerintah atau berkali sejarah teh tiasa kaguar di lembaga pendidikan. Aya teh Kang tempat lain kanggo namanya tengah guar deui tentang sejarah-sejarah kearifan lokal khususnya. Ya, tempat-tempat yang selain pendidikan formal tentu lamun dina undang-undang ada pendidikan non formal dan informal. Non formal itu disebut dengan pesantren yang tidak ada sekolah formal atau pesantren salaf biasanya kita sebut. Kalau non informal itu, kalau non formal berarti komunitas yang sudah ada di setiap desa atau setiap kecamatan bahkan kabupaten. Jadi solusi yang paling konkret, paling real, kita sebisa mungkin menggalakkan di wilayah pendidikan informal dan non formal untuk tetap menjalankan pentingnya kita mengetahui sejarah kita. Dan alhamdulillah untuk Ciamis itu walaupun belum, tetapi sudah disusun bukunya yang nanti disusun buku anu terakhir Rancang Nabi Aiki itu ngirimkan sampul buku tentang sejarah singkat kegaluhan itu, galuh dari masa ke masa judul kata itu, nanti yang rencananya oleh pemerintah akan dijadikan kurikulum di muatan lokal. Aduh luar biasa tah aya kabar anu kede dia kanggo warga Ciamis khususna tiasa langkung uningan karena sejarah kagaluhan. Mudah-mudahan tiasa di teraskeun ku baraya-baraya atau napi ku bagi urang di tata-tata resmi sanesna. Kami tadi baraya tindak perkawis sejarahnya kan tadi tentang sejarah ait deui teh Kang kita anu memang urgen ieu kudu mah kieu pendidikan teh nah pamarentah teh kalangka kieu wae gitu lah ya. Yang paling urgent saat ini sebenarnya pendidikan akhlak, atau kalau bahasa di Darussalam keadaban, yang itu menjadi trijiwa Darussalam. Itu trijiwa Darussalam paling pertama itu keadaban, nambah kedua keilmuan, nambah katilu kepemimpinan. Jantan trijiwa nu katilu kepemimpinan ini sebenarnya hanya bonus atau akibat dari sebab seseorang menyelesaikan pendidikan keadabannya dan pendidikan atau keilmuannya. Dan nu paling urgent saat ini adalah kumaha lembaga-lembaga pendidikan formal, informal, sareng non formal eta biasa menggalakkan lagi atau menekankan lagi pendidikan akhlak. Karena sor abi lamun pikir atau lamun ilmu, lamun akal, nggak ada masalah dengan orang Indonesia. Sararenta sadaya, pararintar sadaya. Bung kalau untuk pendidikan keadaban atau akhlak itu seakan-akan akhirnya ditumpukan hanya ke pesantren. Yang padahalnya itu juga harus menjadi beban untuk sekolah-sekolah formal, entah itu SD, SMP, SMA yang memang walaupun secara logika karena memang waktunya terbatasnya, dan kan sulit juga mengontrol 24 jam bagaimana sih akhlak mereka, moral mereka, kelakuan mereka, karakter mereka. Tetapi dah mulai itu mungkin kan Pak. Tetap seakan lamun sistem pendidikan di sekolah formal pun mau studi banding terhadap pesantren, tetap Abi pikir sangat mungkin bisa sekolah formal menggalakkan pendidikan akhlak keadaban. Personal kan ayeuna mah tos aya anu namanya mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti. Nah, pami di sekolah umum, pami di sekolah yang Kemenag mah aya akidah akhlak gitu. Nah, mung panginten kirang greget ya gitu kan dina hal ngalarapkeunana kurikulum eta terutama pesan di pendidikan formal gitu. Aduh Kang rupi nama sakitu ya Sumohon Bah obrolan singkat mah teh
sanes toyong panjang lebar bagi pilih ke bujang hujan bagi ieu outdoor studio nantinya deh baraya sadayana sakitu rupina anu tiasa kasanggakeun dina oseng anu kasempatan ayeuna sareng Kang Nabil salah sawios pimpinan ti Pondok Pesantren Darussalam aya sabara aya 2 rupi anu kada anu jantan catatan urang sadayana sejarah tangtos pada mapuh sadayana khususnya kanggo para akademisi historia kita magistra sejarah teh guru kehidupan tangtos panginten Trijiwa Darussalam biasa jantan inspirasi kanggo urang sadayana nyaeta keadaban, keilmuan, kepemimpinan sing jantan landasan dina kependidikan. Atuh non Kang Nabil kana waktosna hapunten di wagal baraya sakitu anu tiasa kasangakeun atur nuhun insyaallah tepang disarang. Abah dina acara oseng obrolan singkat enging. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.